Ingatkah Anda kepanikan dan rasa penasaran yang diakibatkan oleh lingkaran tanaman misterius yang muncul di mana-mana di seluruh dunia? Nah, kali ini makhluk hijau kecil bukanlah penyebabnya. Alasan yang ada masih berkisar dari apa yang ada di bumi, rayap, tornado mikro, fondasi struktur bawah tanah kuno, dan manusia licik yang memanfaatkan tongkat dan tali. Kita hampir tidak punya waktu untuk menghindari sensasi ini ketika ribuan lubang melingkar sempurna ditemukan menghiasi dasar laut. Dan kali ini kita tidak dapat mencurigai kemungkinan pelaku sebelumnya. Jadi, dari mana anomali misterius ini berasal? Dan apakah mereka menjadi ancaman bagi umat manusia? Fenomena tidak biasa ini terjadi di dasar Samudra Pasifik, di lepas pantai Big Sur, California. Para peneliti di Monterey Bay Aquarium Research Institute menemukan lapangan luas di dasar air yang membentang sekitar 1.300 km persegi atau 502 mil persegi dan memiliki sekitar 5.200 lubang atau bintil yang rata-rata berukuran sekitar 175 meter atau 574 kaki dengan diameter dan kedalaman 5 meter atau 16 kaki. Di dasar laut, di sekitar lubang yang lebih besar, ditemukan lubang yang lebih kecil atau depresi mikro yang hanya berukuran lebar 11 meter atau 36 kaki dan kedalaman 1 meter atau 3 kaki. Secara total, jumlah lubang ini berjumlah 15.000. Mereka semua memiliki bentuk bulat sempurna dan tidak ada yang tahu bagaimana lubang ini muncul. Apa yang kita tahu persis adalah usia lubang-lubang ini. Mereka terbentuk sekitar 400.000 tahun yang lalu. Mereka telah ada selama 100.000 tahun bahkan sebelum Homo sapiens pertama muncul. Setidaknya itulah usia ini menurut penanggalan karbon. Menurut penelitian, lubang terbesar tidak berubah selama lebih dari 50.000 tahun, yaitu ketika tidak ada satu manusia pun yang menghuni pantai California atau dalam hal ini seluruh Amerika. Orang-orang muncul di sekitar bagian ini 13.000 tahun yang lalu. Mereka telah tinggal di sana sampai hari ini. Karena itu, lubang-lubang di dasar laut dipenuhi dengan puing-puing yang berasal dari antropogenik. Sepertiga dari lubang tersebut penuh dengan kantong sampah plastik dan ember berukuran 18,9 liter atau 5 galon, dan 1/5 dari lubang berisi bahan yang berasal dari alam seperti batu bulat dan tengkorak ikan paus. Mungkin lubang aneh dan sempurna ini muncul sebagai akibat dari pelepasan metana. Gas ini bisa saja menggelegak untuk menciptakan depresi ini. Namun, analisis kimia air tidak menunjukkan jejak yang menunjukkan adanya metana. Jadi, pasti ada hal lain yang terlibat. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan munculnya lubang dengan memperhatikan arus bawah laut. Yang lain percaya bahwa fenomena ini entah bagaimana terkait dengan aktivitas hewan. Mereka berhipotesis bahwa lubang ini awalnya jauh lebih kecil, dengan lebar dan kedalaman lubang yang ditingkatkan oleh makhluk bawah air ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, kedua hipotesis ini masih sangat diragukan. Bagaimanapun, ada banyak lubang lain di lautan yang dapat dikaitkan dengan hewan. Pada tahun 2018, tim ilmuwan dari National Oceanography Center, Southampton, menggunakan robot bawah air pada kedalaman 4 km atau 2,4 mil menemukan sekitar 3.500 depresi raksasa di area yang ukurannya sama dengan pusat kota London. Depresi ini ditemukan di dasar Samudra Pasifik di daerah antara Hawaii dan Meksiko. Lubang-lubang itu lebarnya 2,5 meter atau 8,2 kaki dan dalamnya kira-kira 13 cm atau 5,1 inci. Penemuan ini gagal dijelaskan dalam istilah geologi, sehingga para ilmuwan sepakat bahwa itu pasti jejak kaki. Tetapi tidak ada hewan laut atau darat yang diketahui mampu meninggalkan jejak kaki yang begitu besar, terutama pada kedalaman seperti itu, di mana hanya ada sedikit organisme hidup, apalagi merasa bebas untuk menginjak dasar laut. Bahkan, jejak kaki yang dibuat oleh dinosaurus terbesar yang pernah diketahui yang ditemukan di Australia jauh lebih kecil dari temuan ini dengan panjang 1,75 meter atau 5,7 kaki.
Kedalaman laut tidak pernah berhenti memukau. Lagi pula, mereka jauh lebih sedikit dipelajari daripada galaksi-galaksi terjauh. Bahkan, lubang hitam di luar angkasa ditemukan lebih awal daripada yang ada di lautan. Dan ya, Anda tidak salah dengar, lubang hitam di lautan memang ada. Setidaknya, Anda dapat menyebutnya seperti itu secara matematis. Para ilmuwan dari Institut Teknologi Federal Swiss di Zurich dan Universitas Miami menggunakan model komputer dan data satelit untuk mengungkap corong yang tidak biasa di laut. Dalam hampir semua hal analog dengan lubang hitam di luar angkasa, tidak ada yang bisa keluar dari lubang hitam, bahkan cahaya. Dan tidak ada yang berukuran sangat kecil yang mampu keluar dari lubang hitam samudra, termasuk organisme hidup dan bahkan partikel air atau pasir. Sebagian besar lubang ini ditemukan di bagian selatan Samudra Atlantik. Lubang-lubang ini tampaknya cukup nyaman bagi planet ini dengan kemampuannya untuk menyedot semua sampah ke dalam dirinya sendiri sehingga mengalirkan air bersih dan hangat dari bagian selatan ke bagian utara lautan. Tapi tertangkap oleh lubang seperti itu berarti pastinya kematian. Kecuali tentu saja Anda cukup beruntung kalau ukuran tubuh Anda lebih besar. Pada gilirannya, beberapa lubang di lautan meskipun bukan salinan matematis dari lubang hitam bertindak sebagai kuburan laut sejati. Saya yakin banyak dari Anda melihat foto Great Blue Hole yang ditemukan oleh penjelajah laut Prancis yang terkenal, Jacques Cousteau. Kembali ke tahun 1972, ia menentukan bahwa jumlah oksigen di lubang ini terlalu sedikit untuk kehidupan yang kompleks. Pada tahun 2019, cucunya Fabien Cousteau dan miliarder Richard Branson turun ke dasar Great Blue Hole, 124 meter atau 406,8 kaki dan lebar 300 meter atau 984,2 kaki. Ternyata ada kuburan moluska yang sebenarnya di dasar laut sana. Ketika moluska masuk ke sana secara tidak sengaja, mereka mati lemas karena kekurangan oksigen dan setelah itu mereka mati. Bangkai mereka menghiasi dasar Great Blue Hole. Lautan juga tidak luput dari perubahan kebebasan akibat aktivitas manusia dengan bekas luka yang ditinggalkan manusia lebih dari 70 tahun yang lalu. Kita berbicara tentang Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. 23 bom nuklir diledakkan di sana antara tahun 1946 hingga 1958. Para peneliti memetakan jejak ledakan di dasar lautan. Tanda-tanda kerusakan 2 kali ukuran Central Park, New York City. Kawah terbesar memiliki bentuk lonjong yang tidak biasa dengan diameter 2000 meter atau 6560 kaki dan kedalaman 76 meter atau 250 kaki. Berdasarkan indikator-indikator ini, para peneliti menentukan bahwa kawah itu muncul dari beberapa ledakan bom. 15 megaton Castle Bravo dan bom 11 megaton Castle Romeo dengan unsur-unsur kimia radioaktif yang tersisa di dasar kawah setelah ledakan tersebut sampai sekarang. Tetapi, tidak satu pun dari lubang-lubang ini yang menimbulkan ancaman bagi umat manusia dan seluruh planet. Seperti fakta bahwa bagian bawahnya sendiri larut, itu menghilang begitu saja. Untuk mendapatkan bukti, Anda tidak perlu pergi ke dasar laut. Pengukuran laboratorium akan cukup dengan meniru komposisi kimia yang tepat dari tanah dasar laut. Dengan menambahkan air laut, Anda akan menemukan tanah mulai larut. Dasar laut berwarna putih kapur karena sebagian besar ditutupi dengan kalsit. Di permukaan, ini ditemukan sebagai batu kapur dan kapur. Tetapi di dasar laut, kalsit terbentuk dari kerangka dan cangkang hewan laut serta ganggang berkapur. Lapisan ini adalah kantong udara sejati untuk lautan. Kalsit menyelamatkan laut dari karbon dioksida yang mengoksidasi airnya dan menghancurkan terumbu karang. Terlalu banyak CO2 menciptakan semacam lingkaran setan. Semakin asam air laut, semakin intensif lapisan pelindung bagian bawah larut yang menyebabkan pengasaman laut yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika pengasaman laut terus berlanjut? Saya telah memberitahu Anda lebih dari sekali dalam video saya, tetapi jawaban singkatnya adalah bahwa itu seperti akhir dari umat manusia.
Sulit untuk mengatakan apakah lubang di dasar lepas pantai di California entah bagaimana terkait dengan karbon dioksida. Namun proses destruktif di lautan menunjukkan sekali lagi betapa planet kita telah teratur dengan baik. Hanya sedikit tambahan zat apapun, dalam hal ini CO2, akan mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan di semua tingkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas destruktif antropogenik telah mencapai titik terendah, baik secara harfiah maupun kiasan. Benar, ada kebaikan di dalamnya. Analogi lautan dari lubang hitam yang saya sebutkan sebelumnya, mereka memberi harapan bahwa pemanasan global dapat dihentikan di permukaan laut. Tapi apakah ini akan berhasil? Silakan tulis pemikiran Anda di komentar. Jika Anda menyukai video ini, subscribe channel saya. Klik loncengnya agar tidak ketinggalan episode baru yang akan datang, dan beri jempol. Juga bagikan video ini ke teman-teman Anda. Riddle selalu lebih menyenangkan ditonton bersama.